الله عنه ونفعنا به وبسائر الصالحين في الدارين إلى أن قال رضي الله عنه من له إلى الله حاجة فليصلي صلاة التسابيح إن كان ليلا فركعتين ركعتين وإن كان نهارا فأربعا بتشهد واحد ويسأل الله تعالى حاجته فإنها تقضى إن شاء الله ومن يصلي التسابيح يجد بعدها سرورا وكذلك صلاة الحفظ تجلب السرور العظيم وهي 4 ركعات بعد سنة العشاء البعدية وقال رضي الله عنه صلاة التسابيح ماشي منها تقضى بها الحاجات وتفرج بها الهموم وتغفر بها الذنوب يعجبون هنا الناس الذين يصلونها في رمضان كل ليلة من أراد قضاء حاجة متعسرة فليصلي صلاة التسابيح. Kemarin kita sampaikan tentang bahwa salat tasbih itu masuk juga di dalam salat fardu yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Karena tidak ada perubahan di dalam salat tersebut. Kecuali hanya menambah tasbih. Menambah zikir di dalam salat itu menambah keindahannya salat. Perkara sunnah, perkara tasbih, perkara doa ditambah-tambah di dalam sholat nggak ada masalah, tidak ada masalah. Maka selama tidak wajib yang ditambah-tambah, sunnah nggak ada masalah. Sudah kita jelaskan. Hanya saja memang menurut Ibn Hajar disebutkan bahwa tidak bisa di dalam sholat fardu di bagian sholat tasbih. Kenapa? Karena ada nanti di situ memanjangkan rukun pendek. Rukun pendek yaitu iktidal sama apa itu? Duduk antara 2 sujud. Tapi sebetulnya umpamanya di waktu iktidal dan duduk antara 2 sujud tidak baca tasbih ya enggak ada masalah. Umpamanya baca tasbihnya dibuat di dalam sujud. Umpama ini iktidalnya supaya cepat. Baca dalam sujud 20 kali. Duduk antara 2 sujud enggak baca tasbih 10 kali. Dalam sujud yang kedua 20 enggak ada masalah. Ya kan ya? Nah, supaya ngerti celah-celah fikih. Liku-liku fikih gimana? Kalau yang dikhawatirkan adalah apa tadi? Memperpanjang rukun pendek, maka ya enggak usah dibaca tasbih 10 kali di waktu iktidal dan duduk antara 2 sujud. Enggak ada masalah. Setelah kita sampaikan dalam urusan sunnah maka diperbanyak, nggak ada masalah. Yang wajib rukun nggak boleh ditambah-tambah. Karena perkara wajib. Gitu ya. Kalau disebutkan beliau mengatakan juga barang siapa yang punya hajat kepada Allah maka hendaklah dia salat tasbih. Kenapa? Karena dalam salat tasbih dijanjikan oleh Nabi diampunkan seluruh dosa. Nah, ampunan seluruh dosa itu adalah tertunaikannya semua hajat. Karena semua yang menjadikan kita ini ada masalah hidup di dunia adalah karena dosa yang belum diampunkan. Ma asabakum min sayyi'atin ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang terjadi musibah kepada kalian itu sebab ulah tangan kalian. Padahal Allah telah mengampunkan lebih banyak. Artinya berarti kalau tidak ada ampunan Allah, musibah terus. Kalau sudah diampunkan oleh Allah maka semua hajat akan tertunaikan. Sehingga disebutkan juga dalam hadis innar rajul la yuhram minar rizq bidzambil ladzi irtakabah. Seseorang itu bisa saja terhalang dari rizki yang semestinya dia miliki karena faktor dosa yang dia lakukan belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan salat tasbih itu dijanjikan oleh Nabi semuanya diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kepingin hajat tertunaikan salat tasbih. Disebutkan kalau malam hari 22. Kalau malam hari 22. Kalau siang hari 4 rakaat dengan tasyahud 1. Jadi enggak pakai tasyahud yang pertama. Langsung. Supaya setiap rakaat ada sunnah baca surat. Setiap rakaat sunnah ada baca surat. Karena kalau sudah ada tasyahud awal berarti sudah gak sunnah lagi baca surat. Itu perbedaannya. Kalau ada tasyahud awal udah gak sunnah lagi baca surat. Kalau belum ada tasyahud awal maka tetap baca surat.
Umpamanya, kalau disebutkan para ulama menyebut tentang masalah sholat witir, al faslu afdal minal wasli, dipisah lebih utama daripada disambung terus. Dipisah apa? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Lebih afdal daripada disambung. Berarti boleh disambung? Boleh. Umpamanya kita sholat witir 11 rakaat, langsung nih, semuanya langsung. Bisa. Pokoknya jangan apa tadi? Tasyahud awal. Kalau udah tasyahud awal berarti udah tidak disunahkan surat setelahnya. Rakaat setelahnya tidak disunahkan surat. Tak ubahnya sholat duhur, asar kalau ada tasyahud awal, udah setelahnya tidak sunnah surat. Udah. Kalau kemudian dia meminta hajatnya setelah sholat tasbih, maka insya Allah akan ditunaikan. Beliau mengatakan orang yang sholat tasbih itu akan merasakan kegembiraan. Merasakan kegembiraan. Kenapa? Kok merasakan kegembiraan? Karena dia memperbanyak ahabul kalam. Nabi menyebutkan ahabul kalam arba. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu 4. Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan Nabi kelanjutannya hadis la yadurrukum bi ayyihinna ibtada'tu. Gak ada bahaya sama kalian mulai manapun terserah. Kalian kayak ini subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, atau kalian balik-balik alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah Allah umpamanya Allah. Balik-balik terserah. Pokoknya sabdanya Nabi 4 kalam ini adalah yang paling dicintai oleh Allah. Maka fadilah dari dicintai oleh Allah, maka apa itu tadi? Orangnya akan mendapatkan kegembiraan tersendiri setelah melakukan sholat tasbih. Ada pusing-pusing sholat tasbih, gembira. Maka sebetulnya cara gembira itu gampang ya. Tidak harus ke Danau Toba, tidak harus rekreasi, nggak harus gembira. Banyaknya kegembiraan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, dan demikian juga diantara yang mendatangkan kegembiraan adalah sholatul hifid. Apa sholat hifid? Sholat hifid itu sholat yang dilakukan 4 rakaat setelah ba'diyah isya. Setelah ba'diyah ada sholat hifid. Afdal dilakukan di rumah. Jadi setelah sholat ba'diyah isya, nyampe rumah sholat hifid 4 rakaat. Sholat 2 rakaat. Kalau malam 2 rakaat semua. Niatnya sholat hifid. Apa sholat hifid? Sholat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya macam-macam sholat yang kadang-kadang kita tidak tahu. Sebab itu pentingnya ngaji-ngaji kayak gini nih. Ada sholatul hifid setelah sholat isya. Ada sholatul ridho sebelum sholat isya. Sebelum qobliyah isya. Saat qobliyah isya sholatul ridho namanya. Jadi walhasil ada banyak macam-macamnya sholat. Disinilah perlu banyak ngaji. Karena dengan ngaji tersebut akan bertambah ilmu kita yang berhubungan dengan amal. Kadang-kadang sebagian orang ngerasa dia udah haji sekali 2 kali udah pikirnya tahu semuanya, nggak mau ngaji-ngaji. Ada pengajian di masjid malah nggak penting kali. Untuk apa ngaji-ngaji kayak gitu. Ya itulah istilahnya, mohon maaf, disebutkan oleh para ulama, seorang mukmin itu satu hari bisa meningkat 70 derajat karena ilmu. Orang munafik dia umur sampai 70 tahun di situ aja dia, nggak berubah-ubah. Artinya tidak bertambah. Kita tidak mengatakan dia nggak baik, bukan. Tapi rugilah kalau seseorang itu tambah umur tidak tambah kebaikan. Tujuan utama kita tambah umur itu tambah kebaikan. Tambah kebaikan. Tambah pahala, tambah amal soleh, tambah ibadah. Maka beliau mengatakan sholat tasbih ini tertunaikan semua hajat. Terhilangkan semua kesedihan dan kesusahan. Diampunkan semua dosa. Dan beliau mengatakan, aku senang kali kalau ngelihat orang sholat di bulan suci Ramadan, sholat tasbih setiap malam. Aku senang kali, katanya beliau. Barang siapa yang kepingin tertunaikan hajat yang sulit, maka sholatnya sholat tasbih. Sebetulnya kita ini banyak kali waktu-waktu yang kita makbul doa, mustajab doa. Cuman kadang-kadang tidak kita gunakan. Atau kita, yaitu tadi, berpikir bahwa seakan-akan urusan kita, problem kita, itu selesai dengan cara matematika dohir kita. Gitu ya. Sehingga tidak kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal umpamanya berapa banyak waktu mustajab antara adzan sama qomat. Itu sering. Kita termasuk doa mustajab. Terus kemudian waktu sahur, doa mustajab.
Doa setelah sholat. Doa ketika turun hujan mustajab. Ya. Masih ndak puas aja dengan waktu-waktu kayak gitu. Kau pergi ke Danau Toba ke Aceh sana, kau banyak-banyak doa kau di perjalanan. Ini termasuk mustajab doa. Orang musafir juga mustajab. Orang puasa sampai buka puasa mustajab. Lebih banyaknya mustajab doa nih kita. Tapi kadang-kadang itu tadi, kita ngerasa penyelesaian urusan kita itu dengan matematika otak kita. Sehingga dipasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita. Akhirnya sulit sendiri. Tapi kalau kita pasrahkan, Allah yang menyelesaikan. Tidak tahu kita orang ya apa caranya, Allah gampang ya. Banyak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bolina.